Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, marilah kita masuk ke video yang keempat. Sebelumnya baca salawat dulu kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dalam video yang keempat ini bisa kita sama-sama menjamak, menyimak bagaimana kok Bapak ini sering bikin video tentang corona. Ini saya sebelumnya mohon maaf, mohon izin kepada seluruh warga tanah air yang mungkin juga saya ini bisa dikatakan cukup khawatir kepada masyarakat bangsa Indonesia. Selamat berjumpa kembali di video yang keempat. Tapi tolong renungkan bahwa dari video ini nanti bagaimana menurut insting Anda dan pengetahuan Anda masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pandangan-pandangan kita untuk mengantisipasi dari sekarang sampai ke depan. Mudah-mudahan Indonesia ini terus menjadi negara yang kondusif dan corona pun mudah-mudahan bisa terjawab dan selesai di Indonesia akan mundur. Perlu diketahui saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air bahwa sebenarnya corona ini ada dari 4 bahan. Ini yang kemarin terjadi yang begitu menghebohkan, menggemparkan bangsa, menjadikan korban yang bertubi-tubi, melumpuhkan ekonomi. Dan ini dari 2 bahan yang kemarin terjadi. Ini pun belum benar-benar selesai. Cuma perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh semua elemen bangsa, terutama dari pemerintah dan kesehatan. Kita patuhi protokol kesehatan untuk meminimalisir penularan corona. Dan alhamdulillah mungkin ini udah banyak hasilnya. Dari pencegahan ini udah lumayan cukup banyak hasilnya. Dan corona sekarang terus menurun. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, jangan berkata orang tidak paham, yang bikin video ini tidak paham. Insya Allah silakan saja nanti kalian konsultasi dengan saya, siapa saja orangnya, untuk menjawab hal ini. Mungkin adalah sedikit-sedikit. Yang paling miris sekali kita berkata hoax corona ini, kenyataan banyak sekali orang meninggal. Tapi kalau saya sendiri, corona itu ada. Yaitu saya katakan dari 4 bahan ini, baru 2 yang terjadi saudara-saudaraku. 2 lagi masih menunggu. Jadi ada 4 tahapan ini. Nanti 2 tahap ini yang kemarin entah berapa jadinya coronanya itu namanya. Oke, nanti para pemirsa apabila kepengin lebih leluasa, nanti kalian bisa menghubungi nanti call center kami. Kita konsultasi. Dan apabila Anda benar-benar positif, benar-benar Anda membutuhkan pertolongan, ya nanti silakan saja konfirmasi kepada pihak kami. Kalau toh Anda terbatas, kalau masih Anda bisa untuk berobat, silahkan Anda berobat. Nah, untuk selanjutnya bagaimana berdoa secara keislaman, secara Islam. Di sini saya tidak akan berbicara doa apa. Ini terserah para guru kita tentang doa. Namun saya sampaikan, di sini cari oleh Anda apa itu pengaturan nafsiyah atau pengaturan nafsu, ilmu itu. Silahkan Anda pelajari itu selama adanya corona. Untung-untung kalian sampai selanjutnya bisa mempelajari itu. Cari ilmu pengaturan nafsiyah, pengaturan nafsu kita, yaitu dalam Islam hal itu
Ya untuk bacaan-bacanya silahkan ke guru-guru kita, kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz. Mudah-mudahan ini semuanya akan mengecil corona ini. Tetapi kalau kita endingnya dalam keadaan sekarang seperti ini yang begitu besar ini, gangguan negara ini sekarang besar gangguan kita ini, kalau kita mengedepankan nafsu dan ego masing-masing, ini saudara-saudaraku, ini masih memicu. Makanya nanti silakan semuanya ending dengan keadaan baik, positif berpikir. Kita doakan saudara-saudara kita yang lain, pemerintah juga kita doakan, para ulama juga kita, santri-santri kita doakan semuanya, tanah air kita juga doakan. Berdoa dan berdoa saudara-saudaraku. Saya kalau memang ada toh dari pihak pemerintahan pusat yang penasaran kepada bahasa saya membahas ini terus, ya oke lah. Saya bisa nanti konsultasi kalau memang bapak-bapak pemerintahan dari pusat ingin klarifikasi atau ingin bicara dengan saya, ya saya bersedia. Kenapa? Loh, kalau saya untuk pikirkan diri sendiri, mungkin tidak masuk saya ke YouTube. Tidak masuk saya ke publik. Sehubungan dengan ini peran saya sebagai warga negara harus ikut serta andil dalam keadaan kesulitan negara. Oke, kalau memang pemerintahan dari pusat pun mau klarifikasi apa sebenarnya yang saya ketahui, mungkin ada bermanfaat, bisa kalau kita memang disatukan, saya bersedia. Nah untuk umum, untuk publik, ya silakan kalian konsultasi. Jangan kalian bilang hoak hal ini, jangan. Ini saya katakan berulang-ulang, ini bukan hoak. Kalau kalian tidak percaya, undang saya, tapi kalian bertanggung jawab. Undang saya, kumpulkan di sana orang sakitnya. Nanti kalian baca sholawat, nanti kalian istighosah di sana, yang sakit kumpulkan di wilayah mana, undang saya. Saya hadir di sana nanti. Insya Allah, dengan izin Allah, saya bisa hadir ke sana kalau memang kalian membutuhkan dan yang sakit itu dikumpulkan di sana. Insya Allah. Tapi kalian harus teratur dengan pemerintah setempat. Jangan sampai kita kena pelanggaran. Saya tidak mau hal ini untuk cita-cita baik menjadi tidak baik. Ya oke, saudara-saudaraku para pendengar, tolong bantu subscribe dan bunyikan loncengnya untuk kelangsungan channel ini supaya kita terus memberikan informasi. Tengok bahwa sahabat pemirsa tidak akan berhenti memberikan informasi. Kami rela hati, kami relawan mensupport negara dan bangsa dan agama. Buka terus sahabat pemirsa oleh kalian, dan apabila kalian ingin konsultasi silahkan hubungi. Ya itulah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan di video keempat ini. Mari perhatikan baik-baik, mari disimak baik-baik video ini, setel dan tonton sampai selesai supaya bisa dipahami semuanya ini. Itu saja ya pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, mohon maaf saya sendiri. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang indah, kurang menyenangkan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, nanti kita ketemu lagi di video yang kelima. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.